Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. rabbil alamin. Alladzi ja'ala dzikrahu hada'iqal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'di amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah SWT yang darinya segala nikmat senantiasa tercurah tiada henti, dan darinya pula rahmat terbentang tiada tepi. Kita panjatkan selawat dan salam, semoga Allah limpahkan pada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, dan semua orang yang senantiasa mengikuti dan menghidupkan sunnah tuntunannya. Para pemirsa jamaah yang dirahmati Allah, berbicara tentang ukhuwah, persaudaraan, memang sesuatu yang sangat menyenangkan didengar, namun sangat berat untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini mari kita pelajari bersama-sama bagaimana kita melaksanakan perintah Allah di dalam surah Hujurat ayat 10. Surah Hujurat itu surah yang ke-49 ayat 10 yang tadi sudah saya bacakan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Oleh karenanya, perbaguslah persaudaraannya dan berdamailah. Berlakulah damai kepada sesama dan bertakwalah kepada Allah agar kalian semuanya mendapatkan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mengenal bahwa persaudaraan itu di dalam Islam terbagi menjadi 3 secara garis besarnya. Ada yang disebut ukhuwah Islamiyah, ada yang disebut ukhuwah basyariyah, ada yang disebut ukhuwah watoniyah. Itu yang selama ini kita kenal, yang masing-masing tentu punya kedudukan tersendiri. Ukhuwah basyariyah artinya persaudaraan yang diletakkan atas dasar kemanusiaan. Karena memang pada dasarnya setiap manusia itu Allah kehendaki agar mereka bersaudara, saling memahami, ta'aruf. Itu pun disebutkan Allah dalam surah Hujurat pula. Bahwa Allah menciptakan manusia adalah upaya semuanya untuk saling mengenal, lita'aruf. Ukhuwah watoniyah adalah persaudaraan yang didasarkan atas kesamaan negara, wilayah. Indonesia misalnya, semua orang yang di dalam negara Indonesia ini mestinya harus merasa bersaudara. Dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa ketika kita bertemu dengan sesama bangsa, di luar negeri misalnya, kita akan merasa nuansa yang berbeda. Kita merasa ketemu dengan saudaranya sendiri.
Meskipun dengan umat Islam yang lain pun saudara kita, namun kita akan lebih bisa berakrab-akrab dengan sesama bangsa karena kesamaan bahasa. Dan biasanya budaya pun demikian pula membuat kita semakin menjadi erat di dalam kehidupan keseharian. Itu ukhuwah watoniyah. Dan yang paling tinggi, puncaknya adalah ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan yang didasari dengan agama Islam. Atau yang mendasarkan Islam sebagai agamanya. Itu menjadi ukhuwah persaudaraan yang tertinggi. Pertama karena itu memang perintah Allah. Ini sudah saya sebutkan di dalam surah Hujurat ayat 10. Kita diperintahkan, wahai orang-orang yang beriman. Kita diingatkan oleh Allah. Ini bukan kalimat berita, namun para ulama memberikan pengertian, penafsiran bahwa ini perintah Allah. Kalimat berita yang bertujuan untuk perintah. Kita diingatkan bahwa setiap mukmin itu bersaudara. Hendaknya mukmin itu bersaudara. Karena seagama, seakidah. Tidak ada perbedaan masalah-masalah yang usul, yang pokok. Baik tentang Tuhannya, hanya Allah semata, dan Allah itu pula yang menjadi sesembahan kita di dalam kita beribadah. Bahkan sumber ajarannya pun tidak ada dua selain dari Muhammad SAW sebagai Rasul utusannya, sebagai uswah hasanah, contoh yang harus kita teladan. Dan kemana kita akan berkiblat pun sama. Ka'bah di Al-Masjidil Haram. Dan hal-hal lain yang Allah sudah tentukan di dalam kitab Al-Quran dan Sunnah Rasul utusannya yang dimuliakan. Pada pokoknya tidak ada perbedaan. Terjadi perbedaan ketika di dalam praktek yang disebut furu'iyah. Cabang-cabang ajaran yang itu memang bisa terinterpretasi berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lain yang tentu membuat kita semuanya biasanya mengikuti faham si A, si B, si C, dan sebagainya. Sehingga dikenallah beberapa madhab di dalam Islam ini, baik Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah, dan Hanafiyah. Dan bahkan banyak lagi madhab yang lain. Yang itu bagian daripada perbedaan-perbedaan furu'iyah. Namun pokoknya sama. Muslim, mukmin harus bersaudara. Meskipun kemudian muncul pula bentuk-bentuk persaudaraan yang lain. Bermacam. Ada yang berlatar belakang parpol misalnya, berlatar belakang ideologi, maka biasanya orang yang separtai pun lebih akrab dibanding dengan teman-teman di luar partainya. Itu wajar. Ada bahkan yang persaudaraan berdasarkan hobi misalnya. Motor gede misalnya, moge. Bahkan kadang-kadang menimbulkan keributan. Karena merasa hebat, merasa bangga. Sehingga seolah kelompoknya sendiri yang paling top. Bahkan ada persaudaraan yang dibangun atas dasar ekonomi misalnya. Pedagang. Maka Wonosobo ini pun dibuat. Persatuan Pedagang Pasar Induk Wonosobo. PPPI. Itu persaudaraan berdasarkan pekerjaan atau ya pedagang. Malah ada muncul pula di masyarakat kita persaudaraan atau ikatan-ikatan yang berdasarkan keluarga.
Seperti persaudaraan Bani siapa. Itu. Bahkan karena alumni sama-sama seperguruan, maka ketika setelah selesai dari perguruan itu, dibuatlah persaudaraan pelajar SMA Muhammadiyah Wonosobo. Biasanya bertemu alumni itu setiap bulan Syawal dan sebagainya. Banyak persaudaraan-persaudaraan yang dibentuk atas latar belakang yang berbeda-beda. Namun semuanya itu mestinya harus kembali merujuk pada tujuan pokok ukhuwah, yakni untuk la'allakum turhamun, untuk memperoleh rahmat Allah. Jadi tujuan ukhuwah sekali lagi adalah la'allakum turhamun, agar kalian semuanya dirahmati Allah dengan bersaudara itu, dengan membangun kecintaan atas dasar cinta kepada Allah, maka rahmat Allah akan turun kepada siapa saja setiap mukmin. Lantas, apa yang harus dilakukan oleh setiap mukmin ini? Yang pertama adalah membangun kekuatan iman. Karena itu yang menjadi landasannya. Segala sesuatu di dalam Islam ini harus berlandaskan iman. Dalam surah Ibrahim ayat 18 itu ditegaskan bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, amalnya tidak ada nilainya di sisi Allah kelak. Mathalul ladzina kafaru a'maluhum. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum kasaramatin istaddat bihi fi yaumin asif. La yaqdiruna mimma kasabu syai'. Dzalika huwad dhalalul ba'id. Perumpamaan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, perbuatannya, amalnya, aktivitasnya, itu seperti debu yang diterbangkan oleh angin kencang di hari yang sangat kencang anginnya. Maka mereka tidak memperoleh apapun dari apa yang sudah diperbuatnya. Itulah yang disebut kesesatan yang amat jauh. Jadi, sebuah amal soleh hanya bisa dihasilkan dengan, saya ulangi lagi, pertama, karena iman. Dasarnya harus iman. Membangun amal soleh, termasuk persaudaraan ini, kalau hanya atas dasar kemanusiaan, belum akan mendapatkan pahala dari Allah. Baik itu persaudaraan karena sesama manusia, memberi sesuatu kepada orang lain karena atas dasar kemanusiaan, mesake tidak bisa menjadi pahala. Demikian pula amal yang dibangun karena persaudaraan sesama bangsa, kita tolong karena sesama Indonesia, tidak menjadi amal soleh. Maka sekali lagi, iman itu yang pertama. Yang kedua, sebuah perbuatan atau amal termasuk bersaudara ini kan amal soleh, perbuatan. Adalah amal yang dibangun atas dasar keikhlasan. Ini yang menjadi topik yang paling tinggi, sebetulnya keikhlasan. Intinya di situ. Semua amal tanpa keikhlasan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti pada bagian akhir, keikhlasan akan saya bicarakan secara khusus. Dan yang ketiga, sebuah amal diterima di sisi Allah menjadi amal soleh, persaudaraan menjadi persaudaraan yang bernilai amal soleh, ketika dilaksanakan sesuai dengan tuntunan
Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ittiba. Dasarnya harus ittiba. Saya ulangi lagi. Iman, ikhlas, dan ittiba. Para pemirsa dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, maka berulang Allah perintahkan di dalam Al-Quran agar kita terus meningkatkan kualitas iman. Bahkan ada ayat khusus, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang telah beriman, berimanlah kalian. Yang dipanggil orang yang sudah beriman tapi masih diperintahkan untuk beriman. Itu artinya tingkatkanlah kualitas iman. Ketika sebuah amal dilakukan atas dasar iman yang tinggi, maka hasilnya akan maksimal. Akan berbeda ketika hanya sekedar iman. Sudah berpahala, namun ketika dilakukan oleh orang yang imannya kuat, akan menjadi pahala yang lebih besar. Contoh misalnya, ketika seseorang akan memberi sedekah, seorang mukmin mesti, tadi saya ulangi, karena keikhlasan dia menolong, memberi. Rupiah pun keluar dari sakunya. Nah, di sini akan terlihat yang semakin kuat imannya, mesti semakin gede rupiahnya. Betul enggak kira-kira? Kenapa? Karena dia mengharapkan pahala yang lebih besar lagi. Dia sudah fokus bahkan yakin bahwa balasan dari Allah lebih besar dari rupiah yang ia keluarkan. Bahkan dia amalkan perintah Allah di dalam surah Al-Imran. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Belum akan mencapai kepada suatu kebajikan ketika kalian belum memberikan sesuatu yang sangat kalian cintai. Coba bayangkan. Di saku kita ada 2.000-an, 5.000-an, 20-an, berapa lagi? 50-an. Yang paling besar kan 100-an. Yang mukmin biasa mungkin ada yang 2.000, mungkin ambil 5.000, mungkin ambil 10.000, sudah bagus itu. Tapi yang mencapai tingkat mukmin yang kuat, mesti dia akan ambil yang 100. Karena dia yakin. Ini dia yang sangat cintai, dan kalau ini yang diberikan, maka Allah akan lebih mencintai kepada dirinya. Itu contoh yang sederhana di dalam amaliyah, di dalam prakteknya seperti itu. Maka orang yang sangat kuat imannya, dia tidak berhitung terlalu kepada harta yang ia miliki. Tidak terlalu berhitung, artinya tidak terlalu banyak pertimbangan. Maka sekali lagi, iman ini menjadi landasan yang paling pertama untuk meletakkan ukhuwah. Maka kita lihat, ketika orang yang kuat imannya, kemudian kebetulan bersinggungan, berselisih dengan teman sesama mukmin, dia akan tetap jaga etikanya. Tidak mungkin akan mengeluarkan kata-kata yang buruk, yang kasar. Karena dia sadar bahwa kata-kata yang buruk akan melukai hatinya. Kalaupun berselisih kita, cekcok kita, dan ada etikanya. Kalau di dalam bahasa Jawa itu biasanya disebutkan kepeksane padu
Satu, ojo gunake tembung sing saru-saru. Jangan mengeluarkan kata yang menyakitkan. Kepeksane padu. Dalam debat misalnya semakin kuat, semakin keras, tapi tetap tidak mengeluarkan kata-kata yang saru, yang tidak pantas. Yang kedua, kepeksane padu, meskipun sampai katakanlah saling membiarkan, tidak boleh lebih dari 3 hari 3 malam. Yang ketiga, ketika kita berselisih, tidak boleh sampai putus persaudaraan. Kenapa? Putusnya persaudaraan itu mengantarkan kita ke neraka. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak bisa masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Oleh karena itu, ketika kita berselisih, yang paling bagus, monggo tetap memakai bahasa, malah yang kalau bisa kromo inggil. Padu nganggo kromo inggil. Hebat banget itu. Tidak boleh saling caci-mencaci. Rasulullah SAW mengingatkan kita semuanya, ketika 2 orang bertemu dalam percekcokan, maka yang akan menjadi pemenang adalah yang paling jelek. 2 orang cekcok, yang menjadi pemenang mesti orang yang jelek. Karena yang jelek ini mesti dia bisa ngomong yang maunya dan sekeras-kerasnya. Kalau bahasa Jawanya, nrontrong terus. Tidak mau kalah. Menangan mesti itu. Tapi Rasulullah SAW mengingatkan, kalau dia menang, maka kemudian dia justru turun martabatnya menjadi orang yang paling rendah. Jadi kemenangan di bidang perpaduan tidak akan menaikkan derajat, tetapi justru malah akan menurunkan derajat karena dia melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya. Tadi lagi, iman menjadi kunci persaudaraan. Marilah kita terus pupuk persaudaraan ini atas dasar iman dan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di dalam sebuah persaudaraan harus dikuatkan yang disebut islah. Islah adalah berdamai, seneng damai. Bahasanya yang paling sederhana, seneng Allah. Kesiapan kita untuk berdamai kepada orang lain tentu harus kita latih setelah kita siap damai kepada dirinya sendiri. Oleh karenanya, orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk mengembangkan sikap yang damai. Muslim yang baik itu man saliman muslimuna milisanihi wa yadihi. Orang muslim itu ketika dia membuat orang muslim lain selamat dari ucapan-ucapannya dan kekasaran perbuatannya. Jadi kualitas muslim seseorang itu ditentukan bagaimana dia di dalam pergaulan sehari-hari. Kepada istrinya sendiri, istri kepada suaminya sendiri, kepada anak-anaknya. Bagaimana dia membangun kedamaian di dalam rumah tangga, di dalam bertetangga,
di dalam persaudaraan yang lebih luas. Dan orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri, insya Allah, dia akan bisa mengembangkan kedamaian terhadap siapa saja. Lawan bicaranya, bahkan sampai kepada lawan politik sekalipun. Kalau kita baca biografi Buya Hamka, dicaci maki, diberi kata-kata yang kasar, keras. Beliau tidak membalas apa yang dikatakan orang lain. Beliau tetap berbicara benar, berbicara yang baik. Karena di dalam hatinya sudah sangat nyaman dengan kedamaian yang dimiliki. Dan para tokoh yang lain, Muhammad Nasir, Ki Haji Agus Saleh, orang-orang yang luar biasa di dalam karir berpolitikannya. Namun, ketika dia harus berdebat dengan lawan-lawannya, maka dia menampakkan diri sebagai orang-orang yang cinta damai. Dan hanya kedamaian inilah yang akan membuat seseorang merasa bahagia di dalam hidupnya. Oleh karenanya, mari kita kembangkan sifat damai ini, islah ini, internal keluarga, tetangga, dan meluas kepada masyarakat sekitar kita. Itu menjadi penting sekali karena islah, berdamai adalah perintah Allah dan Rasul-Nya kepada kita semuanya. Yang ketiga, ukhuwah harus berlandaskan takwa. Imam Ibnu Katsir radhiyallahu anhu di dalam tafsirnya secara singkat padat menjelaskan bahwa setiap mukmin harus bertakwa dalam segala urusan. Itu kan ringkaskan. Takwa dalam segala urusan. Artinya kita dididik untuk berlatih takwa dalam segala hal. Sebagaimana perintah Rasulullah SAW juga, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian semuanya, dimanapun kalian berada, dalam situasi apapun. Bahkan kemudian dilanjutkan Rasulullah dengan sabdanya yang untuk menguatkan bukti ketakwaan itu, wa'at bi'is sayyi'atal hasanatan tamhuha. Kemudian ikutilah perbuatan buruk dengan kebaikan. Nanti keburukan itu akan bisa hapus, akan bisa hilang. Satu lagi arahan Rasulullah, wa khuluqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan baik, dengan ihsan. Di hadis ini menjelaskan tentang satu di antara ciri-ciri ketakwaan seseorang adalah pertama, ketika dia mampu mengikuti keburukan dengan kebaikan. Ini bukan sesuatu yang mudah, ini sesuatu yang sangat berat. Kenapa? Karena pada umumnya manusia itu akan berbuat dengan menyesuaikan dengan perasaannya. Orang yang mangkel dia akan berbuat sesuai dengan kemangkelannya.
Orang yang sayang, dia akan berbuat sesuai dengan kasih sayangnya. Dan seterusnya. Maka Rasulullah membangun ketakwaan itu dengan berlatih, balaslah keburukan dengan kebaikan. Kalau ada orang yang berkata buruk, kita balas dengan yang baik. Tidak balas dengan yang buruk. Di situ nanti ada perbedaan. Kalau orang berkata buruk, kemudian kita balas dengan keburukan, maka kita tidak ada bedanya dengan orang lain. Sama saja. Maka dengan kemampuan membalas kebaikan, ketika kita diperlakukan secara buruk oleh orang lain, itulah takwa. Yang kedua tadi, kita dibimbing oleh Rasulullah SAW untuk bisa berbuat baik kepada orang lain, berihsan. Bergaul dengan siapa saja. Khaliqin nas, an-nas itu semua orang, siapa saja. Kita perlakukan dengan baik. Rasulullah memberikan semacam berita gembira bahwa salah satu amal yang besok akan membuat amal kita menjadi lebih berat adalah akhlakul karimah. Kita sadar bahwa ibadah kita pasti tidak sempurna, sedekah kita juga tidak banyak, maka ada peluang untuk memperbaiki keduanya, baik ibadah maupun sedekah, maupun kekurangan-kekurangan yang lain, ketika kita bisa tampil dengan baik. Melakukan islah dengan siapa saja. Bahkan ada sebuah hadis yang memberitahukan kepada kita bahwa perbuatan yang paling baik di antara kalian adalah ketika kalian bisa melakukan atau mendamaikan antara kedua orang yang sedang bersengketa, yang disebut islahu dzatil bait. Kenapa itu menjadi yang bagus sekali? Karena mempersaudarakan kembali, mendamaikan dua orang yang sedang berseteru ini punya nilai yang tinggi sekali. Sampai digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa ketika putus silaturahim, maka itulah halaqah. Apa itu? Plontos. Cukur plontos artinya ente-entean. Kalau orang sudah berseteru, kemudian dia putus silaturahmi, ini sudah ente-entean. Kedua-duanya sulit surganya. Karena dia akan menghabiskan kebaikan yang kita lakukan. Maka ketika kita bisa berbuat mendamaikan kedua orang yang sedang berseteru, itu termasuk amaliyah yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak mungkin mampu melakukan itu kecuali orang-orang yang di dalam dirinya sudah tertanam cinta damai. Hanya orang yang cinta damai yang mampu mendamaikan orang lain. Sebelum dia damai dengan sendirinya, tidak mungkin akan mampu mendamaikan orang lain. Kemudian yang ketiga, ukhuwah disebutkan di dalam ayat tadi harus berdasarkan ketakwaan. Wattaqullah. Artinya kita harus hati-hati betul di dalam kehidupan ini. Jangan sampai perbuatan kita justru malahan membuat
ridho Allah tidak turun, bahkan murka Allah yang turun. Oleh karenanya, ukhuwah hanya bisa dibangun dengan cara ketaatan kepada Allah pula. Semua harus berdasarkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian tadi contoh-contoh ketakwaan sudah saya sampaikan, bahwa hanya dengan takwa Allah itulah maka kesulitan, bahkan suasana yang sangat mencekam bisa kita atasi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yang tadi di awal sudah saya singgung, keikhlasan. Ikhlas itulah yang termasuk salah satu syarat untuk perbuatan amal bisa menjadi amal soleh, bisa berpahala. Allah contohkan ikhlas yang sangat sempurna. Kalau ada orang lain memberikan contoh, ikhlas itu seperti orang yang ke belakang. Ketika sudah merasa akan buang hajat, kemudian selesai, wah itu lega. Ikhlas itu lega. Saya kira tidak sesederhana itu. Ikhlas itu Allah gambarkan di dalam surah Al-Insan ayat 9. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura." Artinya, apa yang aku berikan kepadamu adalah semata-mata karena Allah. Aku tidak mengharapkan balasan dari kamu, bahkan tidak pula mengharapkan ucapan syukur, terima kasih dari kamu. Jadi ikhlas ini ada 3 syaratnya. Pertama, perbuatan baru termasuk ikhlas ketika dia sudah diniatkan memang hanya untuk mencari ridha Allah. Tidak karena orang, tidak karena apapun, hanya karena Allah. Semua yang dilakukan, sholatnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala. Orang umum biasanya, aku lillahi ta'ala. Itu harus karena Allah betul. Itu ciri keikhlasan yang pertama. Ketika haji pun Allah perintah. Watimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Kenapa Allah tekankan seperti ini? Karena manusia itu tidak bisa lepas dari pengharapan-pengharapan ketika melakukan sesuatu. Itu mesti. Apalagi ketika orang maju akan menjadi pemimpin daerah misalnya. Pemimpin desa saja sudah jauh memberi biasanya orang tahu mengenai, tiba-tiba menjadi orang yang dermawan. Karena ada harapannya untuk dipilih. Anggota legislatif pun begitu, tiba-tiba dermawan supaya dipilih. Maka Allah mengajarkan pamrih yang menjadi kebiasaan manusia yang tingkatan rendah itu harus ditingkatkan menjadi pamrih yang paling bagus, yang paling tinggi nilainya, yaitu pamrih karena Allah. Itu tadi yang namanya liwajhillah, karena Allah. Itu pamrih yang benar. Yang kepada selain Allah tidak benar dan tidak akan menghasilkan kebahagiaan. Bahkan sering ketika kita mengharapkan balasan dari sesama manusia, bahkan yang kita peroleh kekecewaan. Yang kedua tadi, inti daripada syarat ikhlas adalah tidak mengharapkan balasan.
Kita berbuat karena Allah, tidak mengharapkan balasan dari sesamanya. Ini menjadi penting sekali, karena ketika kita masih dengan pengharapan dari sesama manusia, maka belum termasuk ikhlas yang sebenarnya. Nah, ini yang paling berat, yang ketiga. Ikhlas ketika seorang berbuat tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Ini yang paling berat. Coba, kalau kita memberikan sesuatu, uang, ataupun jajan, ataupun apa saja, tiba-tiba yang kita beri tidak matur nuwun. Gimana rasanya? Nah, ketika kita sudah biasa saja, tidak ada ucapan terima kasih, karena saya melakukan itu karena Allah, itu yang namanya ikhlas yang sempurna. Jadi sekali lagi, ikhlas yang sempurna adalah ketika lillahi ta'ala, mengharapkan ridha Allah SWT. Yang kedua, tidak mengharapkan balasan dari sesama manusia. Yang ketiga, tidak memerlukan ucapan terima kasih. Ini yang akan bisa menguatkan sebuah bangunan persaudaraan. Oleh karenanya, di dalam Al-Quran ditegaskan bahwa ketika manusia dibujuk rayu oleh setan, maka banyak orang yang tergelincir dengan godaan setan, oleh godaan setan, illal mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ketika berbuat hanya karena Allah semata. Maka dia akan selamat dari godaan setan, dari beramal yang tidak benar. Jemaah yang berbahagia, kesimpulannya, marilah kita bangun persaudaraan kita ini atas dasar iman kepada Allah. Kemudian kita lakukan upaya-upaya baik diri sendiri ataupun orang lain yang mengantarkan kita kepada sikap-sikap suka damai. Yang ketiga, mari kita terus kuatkan, kita tambahkan praktek ketakwaan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bentuk apa saja, bisa sholatnya, bisa sedekahnya, bisa tolong-menolongnya, dan sebagainya. Dan kuncinya sekali lagi, hanya karena ikhlas mendapatkan ridha Allah semata-mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.